Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya bikin wajik ketan, tepatnya wajik ketan gula merah. Varian lain selain wajik pandan. Kue wajik ini termasuk kue tradisional yang bisa dijadikan ide jualan. Wajik gula merah ini simple banget karena saya memasaknya menggunakan rice cooker. Yuk simak resep wajik ketan gula merah rice cooker di video ini. Namun sebelumnya tetap ya, dukung channel ini berkembang dengan klik tombol subscribe. Terima kasih banyak. Kita siapkan 500 gram beras ketan atau setengah kilo, kemudian cuci bersih, kemudian sisihkan. Lalu kita rebus air sampai mendidih. Kalau udah mendidih, kita tuangkan ke dalam beras ketan yang udah dicuci bersih tadi. Jadi airnya harus mendidih ya, bukan air termos ya teman-teman. Karena kalau air termos hasilnya kurang bagus. Saya pernah trial error pakai air termos, kurang bagus. Tutup, kemudian biarkan 10 menit. Kita lihat kalau ada 10 menit, hasilnya dia akan sedikit mengembang si beras ketannya ini. Kemudian ini akan saya bilas dan saya cuci kembali. Jadi biar benar-benar higienis ya teman-teman. Kalau udah dicuci, saya masukkan ke dalam rice cooker dan saya akan tambahkan dengan santan sebanyak 400 ml atau setara dengan 2 gelas belimbing santan kekentalan yang sedang. Aduk-aduk sebentar ya, kemudian kita masak selayaknya kita masak nasi aja ya. Kita kayak masak nasi rice cooker, kita ceklekin sampai tunggu benar-benar matang. Kalau udah matang, sesaat setelah ngejeglek, setelah matang, kita aduk-aduk sebentar. Kemudian nanti kita tutup lagi, tujuannya agar nasinya ini, beras ketannya ini benar-benar pulen ya teman-teman. Tutup lagi, tunggu 5 menit. Selagi menunggu, kita bikin gula merahnya dulu. Masukkan 300 gula merah yang udah disisir biar lebih mudah larut. Kemudian tambahkan 1 ruas jahe yang udah dihaluskan dengan setengah sendok teh garam biar wanginya lebih kerasa jahe, lebih enak. Tambahkan beberapa iris daun pandan agar lebih wangi. Kemudian tambahkan santan kental. Santannya harus kental ya, sebanyak 200 ml santan atau setara dengan 1 gelas seperempat belimbing. Jadi 1/4 gelas belimbing. Masak dengan api kecil hingga mendidih dan meletup-letup berbuih seperti ini. Kemudian disaring ya teman-teman. Kalau udah disaring, kotorannya udah hilang, kita baru masukkan beras ketan yang tadi udah kita masak dengan rice cooker. Cara ini simple banget ya teman-teman, jadi nggak perlu kerja 2 kali, jadi nggak perlu dikukus lagi. Kalau zaman dulu kan bikin kayak gini diuleni dulu di karon, kemudian dikukus. Kalau ini nggak perlu. Kita masak, terus diaduk-aduk gitu ya, sampai santannya terserap habis dan teksturnya tidak lengket gitu ya, dan menjadi benar-benar kalis ya. Kelihatan dari si pancinya ini, dia kalau kalis kan dia tidak menempel ya teman-teman. Apinya kecil aja ya teman-teman, jadi biar nanti nggak gosong ya. Kalau dirasa santannya benar-benar udah terserap habis, teman-teman bisa matikan kompornya. Kemudian selagi panas, siapkan loyang yang udah diolesi dengan minyak goreng tipis saja. Baru kita cetak wajik selagi masih panas, karena kalau udah dingin dia akan mengeras ya teman-teman. Tekan-tekan sampai padat hingga tidak ada bagian yang berongga gitu ya. Kemudian tutup alasnya dengan plastik bisa atau dengan daun pisang. Saya gunakan daun pisang yang udah digarang, jadi kelihatan lemas dan tidak mudah robek ya teman-teman. Tutup seperti ini. Kemudian saya juga pakai loyang 20x10x4 sama, sampai padat, tekan-tekan sampai padat dan biarkan dingin. Satu resep ini jadi 8 loyang wajik dan 1 loyang ukuran 20x10x4 cm. Ini bisa dijadikan untuk ide jualan ya teman-teman. Teman-teman bisa jual dengan harga 2.500 atau bahkan 3.000, tergantung circle pertemanan teman-teman, karena mahal dan murah itu relatif ya teman-teman. Wajik ketan ini pulen, lembut, dan anti lembek. Bener-bener enak banget, santannya kerasa banget, gurih banget. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.